Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Nah, saya lihat apa kabar nih? Saya lihat dari tadi kayaknya agak tercepot-cepot ya. Datang mepet nih. Kenapa? Tahu aja Putri, saya kan tinggalnya di daerah Kelapa Gading, perbatasan dengan Cakung. Ini lagi banjir-banjirnya. Tadi pagi aja tuh setinggi 40 sampai 60 cm. Oh, jadi kamu tadi tinggi. agak sedikit terlambat betul. karena banjir ya. Dan jalanan pasti macet dong. Jalanan pasti macet, kita juga harus mencari jalanan untuk menuju ke Kuningan ini. Bukan menuju Roma ya? Bukan, terlalu jauh Putri. Menuju ke Kuningan ini aku harus kayak ngelewatin beberapa jalanan yang mungkin tidak terdampak banjir. Jadi ada sebagian jalanan yang kena banjir. Ya, Macetnya lumayan. Jadi ini untuk masyarakat mungkin yang tinggal di daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, ini perlu waspada ya karena kalau kita lihat nih kayaknya bakal hujan lagi. Ya. Ini padahal masih sore jam 3 sore, tapi kalau kita ngelihat cuaca di belakang kita nih pemirsa, udah kita kira kayak mau maghrib gitu ya. Betul, gelap sekali hari ini. Jadi mungkin perlu was-was ya. Mungkin barang-barangnya mungkin diangkat ke atas kasur gitu, biar nggak kena, nggak hanyut. Benar-benar, pokoknya hujan turun ini banyak yang perlu diwaspadai. Betul. Ya. Yang pasti genangan dan juga kadang muncul kenangan ya Sel ya kalau hujan. Itu beda konteks. Oke, tapi kita langsung saja ke informasi pertama pemirsa di sore hari ini, di mana seorang wanita parubaya tewas tertabrak mobil bak terbuka saat tengah berteduh di Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu dini hari tadi. Insiden ini bermula ketika mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Klender menuju Kampung Melayu. Saat melintas di Jalan Haji Darip atau persisnya di depan kantor imigrasi Jakarta Timur, mobil kehilangan kendali hingga menabrak separator jalur bus Transjakarta di sisi kanan jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terpelanting ke arah halte lalu menabrak korban yang sedang berteduh bersama anak perempuannya. Korban pun tewas dengan luka parah di beberapa bagian tubuh. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku ataupun pengemudi mobil untuk dimintai pertanggungjawaban. Sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu hingga Minggu pagi tadi pemirsa mengakibatkan underpass Senen Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Petugas pemadam kebakaran serta PPSU Kecamatan Senen dikerahkan untuk menyedot air yang menggenangi underpass. Meskipun digenangi air, masih ada sejumlah pemotor yang nekat menerobos. Underpass Senen ditutup sementara hingga air yang menggenangi surut. Mau kendaraan roda 4 maupun roda 2 pemirsa yang datang dari Senen menuju Cempaka Mas dialihkan melalui Senen Raya. Pemirsa, sebuah ambulans yang diduga sedang membawa pasien ini nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada pagi hari tadi. Melaju dari arah Cawang menuju Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebuah ambulans ini awalnya nampak ragu ya saat mengetahui jalan yang akan dilalui telah terendam banjir. Sang sopir akhirnya memutuskan untuk berjalan perlahan demi bisa melewati genangan air yang merendam ruas Jalan Ahmad Yani. Diduga ambulan tersebut tengah membawa pasien untuk dibawa ke rumah sakit sehingga memutuskan untuk tetap menerobos banjir. Meski ambulan berhasil melewati banjir, namun tidak bagi para pengendara roda 2 yang harus mengalami mati mesin atau mogok saat mencoba menerobos. Mereka terpaksa mendorong kendaraannya agar bisa keluar dari lokasi banjir.
Masih dari informasi cuaca buruk pemirsa, akibat hujan deras sejak semalam dan luapan kali Buaran Cakung, ratusan rumah warga di 5 RT di wilayah Cakung Timur terendam banjir. Ratusan rumah terendam banjir hingga 1 meter lebih pada Minggu pagi. Air yang datang sejak pukul 03 waktu Indonesia Barat saat warga lelap tertidur menyebabkan warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang, sehingga banyak yang terendam banjir. Warga pun belum sempat sarapan pagi ini karena air dengan cepat merendam dapur rumah warga. Warga berharap segera ada bantuan dari pihak pemerintah terkait. Berbeda dengan anak-anak, banjir dimanfaatkan untuk berenang dan juga bermain bersama dengan teman-temannya. Dari jam berapa sih tadi? Pemirsa, banjir yang terjadi ini merendam beberapa lokasi ataupun wilayah yang berada di Jakarta Utara. Salah satunya pemirsa adalah Kelapa Gading. Banjir menggenangi sejumlah ruas jalan utama di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di lokasi ini lalu lintas tersendat hingga sejumlah kendaraan yang melintas mengalami mogok. Terendamnya sejumlah jalan merupakan dampak dari intensitas hujan yang cukup tinggi yang terjadi sejak Sabtu malam. Hal ini pun membuat sejumlah aktivitas warga terganggu. Ya, banjir juga merendam kawasan Kelurahan Rawaterate, Cakung, Jakarta Timur, pemirsa. Banjir sudah terjadi sejak Minggu pukul 4 dini hari tadi. Setidaknya 2 rukun warga di Kelurahan Rawaterate ketinggian air mencapai setidaknya 1 meter. Banjir ini membuat aktivitas sejumlah warga terganggu. Bahkan ada warga yang terpaksa digotong karena sempat mengalami pingsan. Hingga kini pemirsa, sejumlah warga membutuhkan bantuan air bersih, pangan, dan air mineral. Lokasi di sekitar RW 5 Kelurahan Rawaterate, Bapak Kapolsek mau melakukan pengecekan sekaligus pemantauan apabila ada warga yang perlu dievakuasi di RT 10 RW 5 Kelurahan Rawaterate yang menjadi area RT terdampak paling tinggi untuk genangan. Sementara situasi aman kondusif, demikian dilaporkan. Adik nanti gatel badannya. Udah main. Ya pemirsa, kalau tadi kita melihat memang banjir terjadi di sejumlah wilayah ya, ada di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Utara. Dan ternyata banjir juga terjadi di wilayah Bogor pemirsa, di mana Sungai Ciliwung ini debit airnya cukup tinggi. Hujan sejak pukul 3 hingga pukul 7 debit air mencapai angka 100 cm dengan status siaga. Hingga siang ini kondisi debit air menurun menjadi 90 cm atau status siaga 4.
Di mana pemirsa ketinggian muka air sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di puncak. Saat hujan puncak dan Bogor, maka tinggi muka air akan meningkat. Saat ini cuaca di kawasan puncak dan Bogor dalam keadaan mendung tipis secara merata. Pemirsa, kita akan cek bagaimana kemudian kondisi banjir di beberapa lokasi seperti di Kelapa Gading, kemudian di Gunung Sahari dan juga di Kebun Pala. Sudah ada rekan-rekan kami yang akan mengabarkan untuk Anda. Kita akan menuju ke Kelapa Gading terlebih dahulu. Sudah ada Brilian Cairan di sana. Brilian, bagaimana kemudian kondisi Kelapa Gading saat ini? Apakah mungkin intensitas dan juga debit air yang ada di banjir di Kelapa Gading ini sudah semakin turun, sudah semakin surut? Apakah ataukah masih tinggi? Seperti apa, Brilian? Baik Celia Putri dan juga pemirsa, betul sekali pasalnya pasca dari hujan deras yang mengguyur sejumlah titik yang ada di Jabodetabek. Salah satunya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini sejak Sabtu malam sampai dengan Minggu pagi ini tercatat untuk ketinggian genangan banjir ini mencapai 50 hingga 60 cm. Yang tentunya ini berdampak secara langsung terhadap aktivitas masyarakat maupun lalu lintas yang ada di sini. Dan berdasarkan dari pantauan kami yang ada di lapangan, memang untuk sejumlah genangan air ini masih tinggi di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Boulevard Raya, kemudian Jalan Boulevard Timur, kemudian juga Jalan Boulevard Utara atau sekitar dari kawasan Mall Kelapa Gading, dan Jalan Boulevard Barat atau jalan yang menuju ke Mall of Indonesia. Adapun juga di Jalan Boulevard Barat, dari titik saya mengabarkan saat ini, memang ketinggian air ini masih cukup tinggi, berkisar di angka 20 hingga 40 cm atau sekitar betis orang dewasa. Alhasil juga memang sejak pagi hari tadi pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang hendak menuju Kelapa Gading ini banyak yang memilih untuk memutar balik. Baik ini pengendara roda 4 yang masih tetap untuk menerobos dengan kecepatan yang rendah. Dan juga tidak sedikit kendaraan yang akhirnya mogok, terutama ini kendaraan roda 2 yang memang ini dipaksakan untuk melintas, dan kendaraan yang berputar balik melawan arah ini juga mengakibatkan kepadatan arus kendaraan atau bisa disebut juga kemacetan yang terjadi di sejumlah titik. Adapun juga kita mengetahui bahwa kawasan Kelapa Gading sendiri ini penuh dengan ruko-ruko atau pusat perbelanjaan yang nampaknya ini terganggu hari ini. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami himpun, memang Kelapa Gading sendiri ini merupakan kawasan yang sering begitu dilanda oleh banjir karena letak jalannya yang cenderung rendah. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kota melalui Sudin Sumber Daya Air Jakarta Utara ini telah mengerahkan pompa air mobile di 3 titik. Yang pertama ada di Jalan Boulevard Timur, kemudian juga di Perumahan Don Bosco di Pondok Gading, kemudian di Boulevard BGR atau Bukit Gading Raya. Dan juga kalau di titik saya mengabarkan, Celia, memang genangan air ini dipompa dan dibuang ke kali pelepah, namun bak menggarami lautan. Ketinggian air di sungai ini hampir setara dengan genangan air yang ada di jalan. Dan untuk pemompaan sendiri ini masih terus dilakukan sampai dengan waktu yang nantinya belum dapat dipastikan, karena untuk kita masih sama-sama menantikan apakah nanti akan ada hujan susulan. Kalau kita melihat juga cuaca di sore hari ini cukup mendung di kawasan Kelapa Gading. Untuk sementara demikian, Celia Putri, kembali ke Anda di studio. Baik, dari Kelapa Gading kita lihat bagaimana situasi dan juga kondisi di banjir di Kemayoran. Ada rekan kami Atika Harahap. Atika, bagaimana pantauan Anda hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Putri, Celia dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari Kemayoran, Jakarta Pusat untuk ditanyakan bagaimana situasi sore hari ini. Memang masih terjadi genangan air yang cukup tinggi akibat curah hujan dari Sabtu malam kemarin hingga dengan Minggu pagi hari tadi. Di sini masih terlihat genangan air yang cukup tinggi begitu ya. Kalau bisa diperkirakan ini tingginya mencapai 50 cm atau setara dengan betis orang dewasa. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Kemayoran, Jakarta Pusat menuju ke Ancol, Pademangan Timur, Jakarta Utara
ini terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang begitu, dan juga cukup panjang juga antrian kendaraan yang menuju ke gardu tol Kemayoran. Bahkan tadi kami melihat ada beberapa kendaraan yang memilih untuk berbalik arah begitu karena takut ini kendaraannya jika dipaksakan untuk menembus genangan air yang cukup tinggi ini akan menyebabkan kendaraannya mati, dan ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Saat ini bahkan tadi kami melihat ada beberapa warga di sekitar Kemayoran ini yang membantu beberapa kendaraan roda 2 untuk melaju karena memang ini genangannya cukup tinggi begitu ya, hingga dengan ke pintu gardu tol Kemayoran ini cukup tinggi banjirnya, bahkan tadi ada beberapa kendaraan roda 2 yang diangkut. Dan juga antrian kendaraan ini macet cukup panjang begitu karena tadi ada beberapa kendaraan roda 4 juga yang berbalik arah melawan arah dibantu oleh warga karena ini antriannya cukup panjang begitu ya, hingga dengan sore hari ini genangannya masih cukup tinggi. Ini tentunya menjadi perhatian dan juga waspada begitu karena memang prediksinya dari instansi ini mengatakan bahwa curah hujan ini tetap tinggi hingga dengan besok di hari Senin 19 Januari 2026. Ini menjadi perhatian begitu karena kondisinya ditakutkan akan terjadi kemacetan yang cukup panjang begitu untuk kendaraan yang akan melaju di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat ini. Terlebih besok ini sudah kembali lagi beraktivitas secara normal, dan ini menjadi waspada bagi masyarakat yang akan melewati jalur Kemayoran ini. Sementara demikian pantauan langsung dari Kemayoran, Putri dan juga Celia kembali ke Anda di studio. Baik, sekarang kita akan bergeser menuju ke Bogor, Jawa Barat, tepatnya di Bendung Katulampa. Sudah ada rekan kami Usep Sarifudin. Usep, bagaimana kemudian kondisi di sana? Kami sampaikan bahwa kalau tadi diinformasikan sempat menyentuh angka 100 itu tadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini berada di ketinggian 50 cm atau dalam posisi masih siaga 4. Dan saat ini tengah hujan serta kondisi awan serta yang ada di belakang saya di kawasan puncak itu terlihat mendung, dan ini merata mendungnya. Kemungkinan akan hujan kembali turun, dan untuk diketahui bahwa air sungai yang dari Ciliwung tadi setinggi 100 meter itu akan sampai atau tiba di Jakarta sekitar 10 jam mendatang atau sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sejak pagi tadi pukul 7. Kemudian 7.30 menurun menjadi 90, lalu jam 12 siang tadi 80, dan saat ini menunjukkan di angka 50 cm dengan kondisi cuaca di kawasan sekitar puncak mendung pekat, dan juga saat ini sedang terjadi hujan meskipun intensitasnya tidak terlalu tinggi. Demikian kembali ke Anda di studio Putri dan juga Celia. Baik, terima kasih laporannya rekan-rekan Anda Usep Sarifudin, Atika Harahap, dan Brilian Syaheran. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan saat bertugas. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi mengenai menjelang sore waktu setempat. Tim SAR menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dan kabarnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan sejumlah serpihan yang diduga merupakan bagian dari pesawat pada operasi pencarian pesawat jenis ATR 42500 yang sebelumnya dilaporkan mengalami lost contact. Penemuan serpihan pesawat yang diduga adalah bagian jendela ini ditemukan oleh tim SAR sekitar pukul 07.46 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi terpotong kecil. Berselang beberapa menit, posko SAR yang ada di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, bahwa tim SAR gabungan ini kembali menemukan bagian badan pesawat dengan ukuran cukup besar. Tim menerima informasi lanjutan bahwa bagian ekor pesawat ditemukan di sebelah selatan lereng bawah lokasi kejadian atau di Gunung Bulu Saraung, Pangkep.
Dengan temuan tersebut, tim SAR melakukan penyesuaian taktik dan pola operasi. Sejumlah kru digeser ke titik-titik yang menjadi prioritas pada pukul 8.02 waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini pemirsa, tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan unsur terkait lainnya masih terus melakukan operasi pencarian. Pencarian dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personel, mengingat medan yang sulit dan berkabut. Pemirsa, tim SAR gabungan masih kembali melakukan pencarian terhadap 10 orang korban yang terjadi pemirsa penumpang pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Taman Nasional Batin Murung, Balu Saraung, Sulawesi Selatan. Ya, tim SAR memperluas area pencarian dari Kabupaten Maros ke Kabupaten Pangkep dengan fokus 3 titik gunung. Tim SAR dengan membawa sejumlah peralatan Verticak Rescue dan panjat tebing akan menyisir 3 titik gunung yang sebelumnya ditemukan titik merah dan puing diduga pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. 3 titik tersebut berada di Gunung Andong, Bulu Baria, Kabupaten Maros dengan melintasi pegunungan atau punggungan Kars dan berkumpul ke titik terakhir di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Tak hanya pencarian darat, pencarian udara juga terus dilakukan menggunakan helikopter TNI AU guna mempercepat proses pencarian. Saat ini tim SAR telah menemukan sejumlah serpihan diduga dari pesawat ATR 42500 di puncak Gunung Bulu Saraung dan saat ini sementara dalam proses evakuasi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT turun langsung melakukan pengumpulan data terkait jatuhnya pesawat Indonesia Air Transport ATR 42500 yang hilang kontak di kawasan Taman Nasional Bantimurung, Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. KNKT melakukan koordinasi dan pengumpulan data bersama Airnav dan tim SAR gabungan di kantor SAR Makassar. Kepala KNKT, Suryanto, menyebut pihaknya belum bisa memastikan penyebab pasti pesawat tersebut hilang kontak, apakah karena cuaca atau karena menabrak gugusan Gunung Kars di lokasi tersebut. Kendala terjadi bukan hanya karena medan yang sulit, emergency locator transmitter mati, padahal ILT ini dibutuhkan untuk fungsi SAR. KNKT menduga ILT hancur bersama badan pesawat. Pemirsa, menjelang sore hari, tim SAR berhasil menemukan 1 korban kecelakaan ATR 42500. Tepatnya ini ditemukan di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Ya, namun upaya evakuasi sangat mungkin terkendala cuaca yang buruk di puncak gunung. Dan berikut penjelasan Pangdam 14 Hasanuddin. Tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan 1 korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke Posko Aju di Tombobulu ini. Kalau kondisi korban? Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke Posko Aju di Tombobulu ini. Ditemukan di mana, Pak?
Ya, di sebelah utara dari puncak yang apa? Kalau mungkin yang gambar yang udah kita share tadi, yang ada apa? Bekas serpihan di puncak tadi. Ini yang di jurang, yang hampir berdekatan dengan lokasi, Pak ya. Siapa, Pak? Ya, hampir berdekatan dengan lokasi. Ya. Ya, tidak sampai 24 jam pemirsa, tim SAR gabungan temukan lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Desa Tompu Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim SAR gabungan menemukan serpihan pesawat yakni badan dan ekor pesawat termasuk sejumlah jendela pesawat yang seluruhnya telah dicatat titik koordinatnya. Saat ini pemirsa, tim SAR gabungan masih terus melakukan kegiatan di lokasi penemuan serpihan tersebut. Iya. Nah, serpihan di Bulu Saraung, serpihan kapalnya. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sejeda kami akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, keluarga kru pesawat ATR 42500 mendatangi posko Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Petugas posko akan mengambil sampel antemortem untuk membandingkan jenazah nanti saat proses identifikasi dilakukan. Selain memberikan sampel antemortem, keluarga tersebut juga menanyakan proses pencarian dan evakuasi para korban. Sementara itu, data dari Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bitdokes Polda Sulawesi Selatan, sampel antemortem dari kopilot pesawat Farhan Gunawan telah diambil oleh tim Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di mana salah satu korban ini masih mengenai pesawat ATR 42500 di mana salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang disewa Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pegawai KKP Yoga Naufal. Naas pesawat yang berangkat dari Yogyakarta menuju Makassar tersebut malah jatuh di area Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Yoga adalah pegawai KKP yang menjadi operator foto udara. Memang saat kecelakaan terjadi, Naufal dan dua rekannya dari KKP sedang melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara. Namun ketika pesawat hendak mendarat di Makassar, pesawat itu malah hilang kontak dan kemudian ditemukan pendaki di Gunung Bulu Saraung sudah berbentuk kepingan.
Ya pemirsa, kini kita bergabung dengan Rizka Salsabila yang berada di rumah duka Yoga Noval, seorang pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ikut dalam penerbangan naas pesawat ATR 42500 dalam penerbangan Yogyakarta ke Makassar. Selamat siang, Rizka. Apakah almarhum Yoga ini meninggalkan berapa anggota keluarga akibat insiden ini dan bagaimana suasana di rumah duka? Ya, selamat siang Putri, Celia dan juga pemirsa. Adapun memang Yoga Novan yang juga merupakan seorang operator foto udara Kementerian Kelautan dan Perikanan ini meninggalkan satu orang anak berusia 8 tahun dan juga seorang istri. Yoga sendiri ini merupakan anak pertama dari pasangan Ibu Yanti dan almarhum Bapak Subianto. Yang mana juga Yoga memiliki dua orang adik yaitu Sultan dan juga Kresna, yang mana sosok Kresna ini sedang melakukan ataupun sedang berlayar seperti itu. Adapun di kondisi saat ini terkini di rumah keluarga ini memang sudah dipasang tenda yang mana baik kerabat, keluarga maupun tetangga ini sudah berdatangan untuk bersilaturahmi. Kemudian juga dari pihak KKP ini beberapa kami melihat memang sudah datang untuk memberikan silaturahmi bersama keluarga, dan rencananya berdasarkan informasi yang kami terima dan tadi sempat berbincang dengan pihak keluarga bahwa nantinya keluarga ini akan diterbangkan dari Kementerian KKP untuk menuju ke lokasi ditemukannya pesawat untuk melakukan entah itu antemortem ataupun postmortem. Dan juga sebelumnya kami sempat melihat adanya dokter polisi dari Rumah Sakit Polri yang datang untuk mengambil sampel. Kalau tadi dari pantauan kami ini mengambil sampel dari anaknya yaitu yang berusia 8 tahun. Sementara itu untuk dari keterangan dari anggota keluarga sendiri memang kami belum mendapatkannya, dikarenakan dari pihak keluarga ini masih enggan untuk berkomentar terkait kejadian ini, yang mana menurut mereka ini memang masih belum mengetahui lebih jelas dan mengenai kejadian yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Demikian seperti itu, Celia dan juga Putri, saya kembalikan dengan Anda. Baik, terima kasih laporan langsung Rizka Salsabila tadi mengabarkan dari rumah salah satu anggota pegawai Kementerian Kelautan dan juga Perikanan yang menjadi korban dalam ATR 42500. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita kembali menuju ke Maros, Sulawesi Selatan, di mana saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian ataupun evakuasi terhadap para korban dan juga puing-puing pesawat. Sudah ada rekan kami, Samsul Ma'arif di sana. Samsul Ma'arif, seperti apa jalani proses evakuasi hingga sore hari ini? Baik, Putri, Celia dan Mirsa, tentunya proses pencarian maupun evakuasi dari korban pesawat jatuh di Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan terus dilakukan hingga hari kedua. Dan tadi dari pantauan kami tadi tiba di sekitar pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Kami proses pemantauan yang dilakukan oleh tim dari Angkatan Udara. Mereka melakukan pencarian menggunakan dua pesawat ini, helikopter jenis Karakal, kemudian ada juga Boeing yang dikerahkan untuk memantau di sekitar lokasi titik koordinat yang sebelumnya sudah diperoleh, di mana di lokasi koordinat tersebut ditemukan diduga serpihan puing yang diduga milik pesawat ATR 42500 yang jatuh pada hari kemarin. Dan memang dari hasil pantauan tersebut kemudian ditemukan juga beberapa serpihan di koordinat 04 derajat 55 menit 48 detik lintang selatan, kemudian 119 derajat 44 menit dan 52 detik bujur timur. Nah, di lokasi itu juga terlihat pesawat tidak jauh dari tempat itu juga ditemukan bagian pesawat yang telah dirusak sehingga menyerupai di pesawat. Nah, untuk mengetahui seperti apa perkembangan terbaru dari proses pencarian pada hari ini, saat ini sudah bersama dengan saya di sini yang atas data. Halo, Pak Sultan, mungkin bisa diceritakan hasil pencarian hingga sekarang ini seperti apa? Ya, pada pukul 14.25 tadi, yang aju yaitu tim pertama yang kami berangkatkan pada pukul 06.30. Jadi dengan 14.25 dia melakukan bahwa menemukan beban
kondisi bambu. Dan setelah itu kami berkoordinasi dengan tim dan memberikan arahan untuk jalur evakuasi. Tadi sudah dicoba beberapa kali untuk melakukan evakuasi secara jetrik untuk menurunkan dari atas. Namun terkendali dengan wall yang ada di situ cukup ekstrim. Dan juga masalah cuaca yang baru yang hanya sampai 3 meter sampai 5 meter untuk jarak pandang. Maka dari itu tadi pada pukul 17.00 kami, saya selaku SC dan yang SMC dan Kansar, bahwa apabila kita akan memaksakan untuk proses evakuasi untuk secara jetrik itu bisa membahayakan dan mengambil waktu. Maka dari itu kami berinisiatif sementara di plotting bersama teman-teman Manggalatmi dalam hal ini mencari jalur untuk evakuasi. Pak, tadi kami sempat melihat sudah ada serpihan yang berhasil dievakuasi dari lokasi titik jatuhnya, itu apa saja? Ya, sebenarnya kalau itu tadi yang diambil teman-teman provinsi. Kalau kami dari tim SAR Kebumen berfokusnya di korbannya. Itu pun masalah itu hanya sebagai tujuan kami dulu, Pak. Kita memprioritaskan dulu korban. Tadi sudah ditemukan ini sementara proses Baik pemirsa, tadi adalah laporan langsung dari rekan kami Syamsul Ma'arif di mana saat ini proses untuk pencarian terus dilakukan di Maros, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Jeda kita akan hadirkan informasi akibat dari luapan Sungai Kaliulu. Ratusan permukiman warga di 2 desa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 1,5 meter. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Akibat luapan Sungai Kaliulu, ratusan pemukiman warga di 2 desa Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir merendam ratusan rumah kepala keluarga di 2 desa, yakni Desa Tanjung Sari dan Desa Karang Raharja, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat luapan dari Sungai Kaliulu yang tak mampu menahan debit air setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi sejak Sabtu sore kemarin. Bahkan ketinggian air saat ini mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga menyebut ketinggian air mulai terus meningkat sejak dini hari tadi dan warga yang rumahnya terendam telah seluruhnya dievakuasi. Banjir juga melanda Kota Pekalongan, Jawa Tengah sejak Jumat malam lalu. Hingga Minggu pagi, terdata hampir 1.000 warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan bertahan di sejumlah lokasi pengungsian. Warga harus mengungsi karena ketinggian banjir terus meningkat. Di lokasi banjir terparah, ketinggian air mencapai 1 meter, yaitu di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat. Petugas BPBD, TNI Polri, dan juga relawan masih terus melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir. Sebanyak 972 warga saat ini mengungsi di 9 titik pengungsian. Titik pengungsian terbesar berada di Aula Kantor Kecamatan Pekalongan Barat.
Baik pemirsa, kita akan update bagaimana kemudian kondisi terkini di dua lokasi, Bekasi dan juga Pekalongan. Bagaimana kemudian kondisi terbaru di sana, kita akan menuju ke rekan-rekan kami di Pekalongan terlebih dahulu. Bagaimana kemudian kondisi di Pekalongan saat ini? Baik, untuk di kondisi banjir yang merendam ribuan rumah warga di wilayah Kota Pekalongan ini mencapai ribuan, yaitu di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur maupun Pekalongan Utara dan Selatan. Namun di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat inilah yang paling parah. Saat ini saya di lokasi banjir yang di belakang saya ketinggiannya sudah mencapai 1 meter lebih, sehingga seluruh warga dievakuasi ke lokasi titik pengungsian. Sedangkan rumah yang berada di kondisi lebih tinggi saat ini masih bertahan di rumah. Sedangkan untuk kondisi banjir sendiri sampai saat ini dari beberapa titik banjir, yaitu di wilayah Kelurahan Tento maupun Kelurahan dari Sampurejo maupun di wilayah Kampung Baru. Nah, saat ini kondisi ketinggian airnya sudah mencapai 1 meter lebih, sehingga untuk aktivitas warga sekitar hingga saat ini lumpuh. Begitu. Baik, saat ini kemana warga mengungsi? Posko-posko pengungsian apakah sudah berdiri di sana dan apa saja mungkin yang dibutuhkan masyarakat atau korban banjir ini, Edi? Untuk di lokasi pengungsian di wilayah Kota Pekalongan sendiri ada 9 titik lokasi pengungsian. Namun hingga saat ini lokasi pengungsian yang paling banyak yaitu di Aula Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu ada sekitar hampir 500 warga yang mengungsi di Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Namun ada juga yang berada di Masjid Al-Karomah, yaitu tepat di pinggir Jalan Pantura. Saat ini jumlah warga yang mengungsi mencapai 100-an lebih. Untuk kemudian untuk kebutuhan yang mendesak saat ini, mungkin dari obat-obatan maupun dari pampers untuk anak kecil, saat ini yang sangat diperlukan seperti minyak kayu putih, balsam maupun obat gatal sendiri yang saat ini yang masih dibutuhkan oleh warga yang mengungsi. Begitu. Baik, saat ini yang dibutuhkan di Pekalongan adalah obat-obatan khususnya untuk anak-anak yang berada di posko pengungsian. Saya akan bergeser ke Bekasi, sudah ada rekan kami Suryo yang akan mengabarkan untuk Anda. Suryo, kondisi terkini di Bekasi seperti apa? Apakah sudah mulai surut? Kecamatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kondisi jalur arteri ini sudah berangsur surut. Kondisi jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Begitu Putri. Saat ini arus kendaraan sudah mulai kembali normal jika dibandingkan pada siang tadi. Kondisi jalur Sukumar ini mulai berangsur surut dan arus kendaraan mulai kembali normal jika dibandingkan tadi siang. Pastikan 2 kilometer itu di lokasi banjir. Saya mengatakan. Baik, terima kasih Suryo dan juga Edi mengabarkan langsung dari Pekalongan dan Bekasi. Terima kasih laporannya rekan-rekan. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Sejumlah sekolah di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang sempat menerima bantuan laptop Chromebook dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada beberapa tahun lalu kini mengeluhkan kendala penggunaan laptop tersebut untuk proses belajar mengajar. Sejumlah sekolah yang sempat menerima bantuan laptop Chromebook dari Kemendikbudristek, salah satunya adalah SMP Negeri 1 Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. 15 laptop yang diterima pada tahun 2021 kini tak bisa lagi digunakan karena rusak. Hal tersebut dibenarkan oleh pihak Dinas Pendidikan Mentawai yang menjelaskan bahwa listrik dan internet menjadi kendala utama Chromebook tidak optimal digunakan di wilayahnya.
Penerima Chromebook ini pada saat masuknya dalam kondisi baik. Tetapi karena listrik dan jaringan internet tidak ada, maka Chromebook ini sebagian besar rusak berat dan tidak bisa dipakai. Ketika awal Hal serupa juga terjadi di SMP Negeri 2 Sipora Selatan. Kendala internet dan jaringan listrik membuat bantuan laptop Chromebook yang diterima dari Kemendikbudristek tak dapat digunakan. tidak memadainya jaringan internet dan juga listrik, Chromebook ini jarang kami pakai. Chromebook ini kami pakai pada pengisian e-kinerja, pengelolaan kinerja. Dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana lahan seluas lebih dari 1 hektar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar. Kobaran api membumbung tinggi membakar lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar. Cuaca panas disertai angin kencang membuat api dengan cepat menjalar hingga membakar sebuah pondok yang berada di lokasi. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah bersama BPBD serta sejumlah relawan damkar Kota Palangkaraya yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman dengan mengandalkan sisa air dari selokan sekitar lahan. Setelah 1 jam berjibaku, api berhasil dipadamkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan kali ini. Pemirsa, saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.